طيب إخوان وأخوات بارك الله فيكم جميعا. لننتقل الآن إلى المسألة الثانية من مسائل الأمر. قال المؤلف حفظه الله تعالى: صيغة الأمر لا تدل بنفسها على وجوب إيقاء المأمور به أكثر من مرة إلا بدليل. Beliau katakan bahwa sigat amr itu tidak menunjukkan dengan sendirinya akan wajibnya melaksanakan apa yang diperintahkan itu lebih dari satu kali. Nah, mungkin dalam kitab lain kita juga akan menemukan redaksinya halil amru yaqtadi at-tikrar. Apakah amar itu menuntut agar apa yang diperintahkan dikerjakan berulang-ulang. Itu bentuk redaksinya pertanyaan. Sementara dalam kitab ini muallif atau pengarang langsung menjawab bahwa bentuk kalimat perintah itu tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa yang diperintahkan itu harus dilaksanakan lebih dari sekali atau berulang-ulang, kecuali jika ada dalil yang menghendaki itu. Nah, sebagai contoh mari kita perhatikan yang berikut ini. Contoh pertama, hadithu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nasu qad faradallahu alaikumul hajja fahujju faqala rajulun akulla amin ya Rasulullah fasakat hatta qalaha thalathan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tum thumma qala ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه أخرجه مسلم. قال المؤلف فهذا بين في أن صيغة الوجوب لا تدل بنفسها على إرادة إيقاء الفعل أكثر من مرة وإنما يحتاج إلى دليل زائد يفيد التكرار فحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هنا في كل عام فإن الأصل أن تقع مرة فيتحقق المقصود ولذا كره سؤال السائل لأنه من قبيل البحث عن المسكوت عنه مما قد يقع بالسؤال عنه تكليف شاق يكون سببه سؤال ذلك السائل. Mari kita bahas contoh ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpidato atau menyampaikan khutbahnya kepada kami. Beliau berkata, "Wahai orang-orang sekalian, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kalian untuk menunaikan ibadah haji, maka laksanakanlah ibadah haji itu. Fahujju." Ini dia perintahnya. Maka ada seorang laki-laki yang berkata, "Akulla amin ya Rasulullah, apakah setiap tahun kami menunaikan haji itu wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah diam sampai orang itu mengatakan pertanyaan itu sebanyak 3 kali. Mengulang-ulangnya sampai 3 kali, maka Rasulullah pun berkata, "Lau qultu na'am la wajabat wa lam mastata'tum." Jika saya katakan na'am, ya, pasti atau tentu ibadah itu menjadi wajib dan kalian tidak mampu melakukannya atau melaksanakannya. Kemudian kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dzaruni ma taraktukum." Biarkan saja saya dengan apa yang saya diamkan. Saya tidak bebankan kepada kalian, maka biarkan saja itu, diamkan, tidak usah banyak tanya, banyak cerita. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim. Karena orang-orang sebelum kalian itu, mereka yang membuat mereka celaka itu tak lain dan tak bukan adalah karena mereka banyak bertanya, kemudian banyak menyelisihi nabi-nabi mereka, suka menyanggah nabi-nabi mereka. Oleh karena itu kata Rasulullah, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kalian untuk melakukan sesuatu, maka lakukanlah
semampu kalian, lakukan saja, tak usah banyak cerita, tak usah banyak tanya. Apabila memang perkaranya sudah jelas, wa idza nahaitukum an, apabila saya larang kalian dari sesuatu, maka tinggalkan apa yang saya larang itu. Nah, apabila apa yang diperintahkan itu sudah jelas, apa yang dilarang itu sudah jelas, sudah mampu, jika itu perintah sudah mampu kita laksanakan, jika itu larangan sudah bisa kita tinggalkan, ya tinggalkan saja, tidak usah banyak bertanya-tanya. Nah, mari kita lihat penjelasan muallif. Hadis ini fahadha bayyinun fi anna sighatal wujubi la tadullu bi nafsiha ala iradati iqa'il fi'li aktsara min marrah. Bahwa hadis ini secara jelas menunjukkan bahwa perintah itu sighatul wujub, tidak, bahwa fi anna sighatul wujub la tadullu bi nafsiha ala irati iqa'il fi'li aktsara min marrah. Mungkin maksudnya di sini adalah sighatul amri, bukan sighatul wujub. Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa sighatul amri tidak dengan sendirinya mengharuskan perbuatan itu dilaksanakan lebih dari satu kali. Artinya la yaqtadi at-tikrar, tidak menghendaki adanya pengulangan-pengulangan. Wa inna ma yastaju ila dalilin zaidin yufidu tikrar. Tetapi apabila perbuatan atau amalan itu memang harus diulang-ulang, maka harus ada dalil yang lain bahwa suatu ibadah itu diulang-ulang, itu membutuhkan dalil yang lain, dalil tambahan yang menegaskan atau meminta pengulangan itu. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini tidak mengatakan lam yakul huna kulla amin, tidak mengatakan setiap tahun, maka seharusnya sudah bisa dipahami bahwa haji itu wajib dilakukan hanya sekali saja. Apabila dilaksanakan sekali, maka sudah sampailah maksud dan gugurlah kewajiban. Harusnya itu sudah dipahami. Karena seharusnya itu sudah dipahami, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak senang dengan pertanyaan orang yang bertanya itu. Beliau tegur, karena sikapnya bertanya demikian min qabilil bahthi anil maskuti anhu mimma qad yaqa'u bisu'ali anhu taklifun syaq. Karena hal itu termasuklah sikap yang mengorek-ngorek sesuatu yang didiamkan oleh Rasulullah, oleh syariat. Artinya tidak dibebankan kemudian dikorek-korek terus. Takutnya nanti dengan pertanyaan itu menimbulkan taklif, menimbulkan beban. Kalau seperti kata Rasulullah, kalau saya katakan iya maka dia menjadi wajib. Nah, sikap seperti ini tentu berbahaya. Sesuatu yang tidak diperintahkan, sesuatu yang didiamkan, kemudian diungkit-ungkit, kemudian menjadi beban tambahan yang memberatkan. Nah, dan karena lahir dari sikap yang seperti itu, maka itu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya contoh yang kedua, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum. Al-ayah. فأمر بالوضوء كلما قام العبد إلى صلاته والأصل وجوب إيقاء الفعل على التكرار بتكرر الصلاة إلا أن الأمر علق بالحدث تخفيفا على الأمة وبغير الحدث على سبيل الندب كما بيّنت ذلك السنة. Contoh yang kedua dari permasalahan ini adalah bahwa al-amru la yaqtadi tikrar. Firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri atau bermaksud hendak mendiri melaksanakan solat, maka cucilah wajah kalian dan seterusnya, artinya perintah untuk melaksanakan wudu. Nah, di dalam ayat ini ada perintah berwudu, yaitu faghsilu wujuhakum sampai berikutnya, sampai akhirnya. Ini adalah perintah untuk berwudu. Kemudian dikaitkan kullama qamal abdu ila salati, setiap kita hendak melaksanakan salat. Nah, jadi ada perintah perintah untuk berwudu, faghsilu wujuhakum, dikaitkan kapan? Dikaitkan dengan waktu setiap kita hendak mendirikan salat. Wal aslu wujubu iqa'il fi'li ala tikrar, maka tentu seharusnya hukum asalnya adalah perbuatan itu dalam hal ini adalah wudu wajib dilaksanakan setiap kali kita hendak
melaksanakan salat, harus terus setiap kali hendak melaksanakan salat harus berwudu. Hanya saja illa annal amra uliqa bil hadathi takhfifan 'alal ummati. Hanya saja kemudian bahwa perintah itu tidak hanya dikaitkan dengan ketika hendak salat, tetapi dikaitkan atau dijadikan ilatnya adalah ketika seseorang berada dalam keadaan berhadas. Nah, jadi khusus untuk berhadas, ketika kita dalam keadaan berhadas kecil kemudian hendak melaksanakan solat, maka lakukanlah atau laksanakanlah wudhu tadi. Takhfifan 'alal ummati, dan ini menjadi kemudahan atau rukhsah yang Allah berikan kepada umat ini. Meskipun di sini di dalam perintahnya, perintah wudu itu adalah setiap kali hendak solat, tetapi kemudian di dalam ayat lain dijelaskan, atau sebelumnya di awalnya dijelaskan bahwa ini dikhususkan untuk orang yang berada dalam keadaan berhadas kecil. Nah, kita perhatikan illa annal amra uliqa bil hadathi takhfifan 'alal ummati wa bighairil hadathi 'ala sabilin nadab kama bayyana dzalika sunnatu. Hanya saja perintah tadi, perintah mengulangi wudu itu tidak hanya terkait dengan hendak mendirikan salat, tetapi dikaitkan dengan kondisi orang yang sedang berhadas, dan ini tentu menjadi rukhsah dari Allah untuk kita semua. Wa bighairil hadathi 'ala sabilin nadab, dan boleh juga tanpa berhadas pun orang, meskipun dia tidak dalam keadaan berhadas pun, dia tetap dibolehkan juga berwudu, tetapi tentu hukumnya tidak wajib, hanya saja nadab, yaitu sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.